Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komunitas ekonomi. Selamat datang di wawancara kami. Di sini kami akan mewawancarai mengenai komunitas tukang bakso dan tukang mie ayam. Narasumber pertama kami adalah Ibu Maulina, salah satu pedagang bakso di wilayah Cisarua. Ia sudah berjualan selama 17 tahun. Berapa rata-rata penghasilan yang diperoleh dalam sehari, atau mingguan atau bulanan? Kalau biasanya kan kalau jualan kadang rame kadang enggak ya. Paling biasanya paling sedikit 300 sampai paling banyak mungkin sampai 1 juta dah. Apa saja pengeluaran terbesar dalam menjalankan usaha ini, misalnya biaya bahan baku, sewa lapak atau dan lain-lainnya? Kalau biaya keseluruhan ya paling mahal pasti bahan baku sama tempatnya sih, sewa tempatnya kan ini masih nyewa ya, jadi per bulan ya lumayan. Signifikan dalam beberapa tahun terakhir, jika iya apa penyebabnya? Perubahan signifikan. Untuk perubahan signifikan sih pasti yang berbeda sebelum zaman corona sama setelah zaman corona ya. Jadi pendapatannya kalau sebelum corona itu mungkin lebih banyak daripada setelah corona ini. Meskipun sekarang sudah gak ada corona tapi pendapatannya berkurang dari sebelumnya. Baik. Bagaimana Anda mengatur keuangan usaha Anda? Apakah menggunakan catatan atau aplikasi khusus? Karena saya cuma nerusin doang. Kalau sekarang udah nggak pakai catatan, udah biasa aja langsung. Apakah Anda memiliki tabungan untuk pengembangan usaha atau keadaan darurat? Ada tapi orang tua. Yang ngembangin yang nyisihin tabungan orang tua. Bagaimana Anda menentukan harga jual produk Anda? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi harga seperti biaya produksi, permintaan pasar, atau harga pesaing? Kalau menentukan harga, biasanya kan pasti dari kayak daging, ayam aja itu kalau naik. Paling kalau penjualan sih, kalau harga per porsi kayaknya nggak bakal mungkin dinaikin ya, karena kan susah juga nyari pelanggannya. Jadi paling porsinya aja yang diturunin biasanya. Jadi bukan harganya yang dinaikin, tetapi porsinya aja yang dikurangin gitu. Bagaimana persaingan dengan pedagang lain di pasar? Apakah Anda merasa persaingan semakin ketat? Kalau untuk jualan bakso pasti ada persaingan, pasti banyak ya, karena kan pasti setiap gang aja pasti bakso itu mesti dempetan kayak di depan aja kan ada. Jadi pasti kalau persaingan mah pasti ada. Cuma kan balik lagi kalau rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Nah itu jadi tinggal jalanin aja. Strategi apa yang Anda gunakan untuk menarik pelanggan dan bersaing dengan pedagang lain? Untuk strategi ya paling ya nggak ada sih strategi khusus, semua nggak ada. Paling ya ini aja ya, jualan aja dah biasa gitu. Apakah Anda pernah mengalami kenaikan harga bahan baku yang signifikan? Bagaimana Anda menghadapinya? Ya kalau kenaikan pasti kan setiap kayak ada cara-cara, misalnya kalau puasa atau lebaran kan itu kan mesti naik ya. Nah paling ya biasa ya, itu balik lagi porsinya aja paling yang dikurangin, kalau harga tetap sama. Siapa target pelanggan Anda, misal ibu rumah tangga, pekerja kantoran, atau pelajar? Kalau untuk perkampungan di sini pasti ya ini keluarga perkampungan ya, warga-warga sekitar saja itu pelanggannya, cari pelanggan. Dari Bu Molina, kami mengindikasikan adanya fluktuasi signifikan pada tingkat pendapatan usaha. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, pendapatan usaha menunjukkan tren yang lebih positif. Namun, sejak tahun 2019 dan setelahnya, terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan terus dilakukan oleh Ibu Molina meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Nah, itulah hasil wawancara kami terhadap narasumber yang pertama. Ini kami akan mewawancarai lagi kepada narasumber yang kedua, yaitu Pak Mus. Narasumber kedua kami kali ini adalah Pak Mus.
Beliau merupakan salah satu pedagang bakso di wilayah Cisarua dan seorang kepala keluarga yang telah menjalani usaha ini selama 23 tahun. Berapa rata-rata penghasilan yang diperoleh dalam sehari atau per minggu atau per bulan? Kalau per bulan kurang bersih 6 juta aja gitu. Jadi dikali kalkulasian aja ya. Apa saja pengeluaran terbesar dalam menjalankan usaha ini? Pengeluaran yang besar ya kebutuhan rumah tangga, Neng. Iya, kebutuhan rumah tangga yang besar itu pasti anak sekolah, anak sekolah, makan. Apakah pendapatan Anda mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Jika ya, apa penyebabnya? Ya, betul. Penyebabnya ya ini krisis mungkin ya. Kita daya belinya kurang. Bagaimana Anda mengatur keuangan usaha Anda? Apakah Anda menggunakan catatan atau aplikasi khusus? Dengan catatan. Apakah Anda memiliki tabungan untuk pengembangan usaha atau keadaan darurat? Kalau dulu sih ada, kalau sekarang mah nggak ada. Mana Anda menentukan harga jual produk Anda? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi harga seperti biaya produksi, permintaan pasar, atau harga pesaing? Oh enggak ada tertentu, cuma ini aja langganan biasa aja, Neng, ini mah. Tapi kalau di Grab, ya betul. Ini juga ada di Grab Food kan. Bagaimana persaingan dengan pedagang lain di pasar? Apakah Anda merasa persaingan semakin ketat? Iya betul. Sekarang persaingan semakin ketat. Strategi apa yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan dan bersaing dengan pedagang lain? Ya mungkin dari keramahan, pelayanan, cuma gitu aja. Apakah Anda pernah mengalami kenaikan harga bahan baku yang signifikan? Bagaimana Anda menghadapinya? Kalau naikkan bahan baku ya hampir setiap pekan naik bahan baku. Tapi ya tinggal kita ini aja ya, diatur aja. Siapa target pelanggan Anda? Misal ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pelajar? Kebanyakan ibu rumah tangga, macam-macam ya. Pelajar juga ada. Itu adalah wawancara dari kedua narasumber kami nih. Nah, di sini saya akan mengcompare dengan tukang bakso yang ada di pinggiran yang dipanggul. Ini dia videonya. Narasumber ketiga kami kali ini menjual dengan cara yang unik, namanya Pak Dharma. Ia tidak menggunakan gerobak seperti pedagang bakso lainnya. Ia menggendong pikulan berisi bakso di bahunya, berjalan dari satu gang ke gang lainnya, menawarkan dagangannya kepada para pelanggan. Di satu sisi pikulannya ada panci besar berisi kuah kaldu yang selalu panas, mengeluarkan aroma gurih yang menggoda. Dengan suara yang khas, ia memukul mangkuk kecil sebagai tanda. Para pelanggan sering berlari keluar rumah ketika mendengar suara itu. Pelanggannya beragam, mulai dari anak sekolah, pekerja kantoran, hingga orang-orang yang sekedar lewat dan mengaku oleh kelezatan baksonya. Meski terik matahari dan hujan kadang menghalangi, semangatnya tak pernah luntur. Pedagang bakso pikulan juga memiliki peran sosial. Mereka akrab dengan pelanggan, sering menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Cara berjualan mereka juga menjadi bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia yang sayangnya semakin jarang ditemukan. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari riset kami mengenai komoditas ekonomi. Yang kami ambil adalah tukang bakso dan mie ayam. Oke, untuk perubahan signifikan itu mereka tuh mengalami perubahan signifikan di masa COVID-19, yang dimana orang-orang itu jadi jarang membeli bakso dan mie ayam karena mereka tuh lebih memilih untuk masak sendiri, yang dimana mereka pikir itu lebih sehat gitu. Yang kedua, untuk ekonomi mereka, untuk persaingan ekonomi mereka itu sangat banyak, apalagi semakin hari atau semakin berjalannya hari itu semakin banyak pedagang yang bertambah, terutama di pedagang bakso dan mie ayam. Nah, untuk gajinya itu mereka tuh per hari tapi tidak menentu, bisa misalkan sehari itu lebih dari 1 juta atau kurang dari 1 juta.
untuk konsumen itu setiap hari atau setiap tahun itu meningkat. Karena dari sekarang itu menurut mbaknya atau dan menurut masnya, kalau misalnya sekarang tuh lebih banyak banget konsumen yang emang menyukai bakso dan mie ayam. Dari kalangan anak kecil hingga dewasa, itu mereka tuh menggemari bakso dan mie ayam. Oke, segitu saja kesimpulan dari komunitas ekonomi tukang bakso dan mie ayam. Terima kasih. Mendengar keluh malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurga terjangnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama.